Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua sehat dan tentunya luar biasa. Oke, hari ini hari Rabu tanggal 12 Januari 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market XAU USD. Oke, sebelum kita analisa untuk hari ini, kita akan mencoba mereview ya dari pergerakan kemarin. Apa aja yang bisa kita lihat dari pergerakan kemarin? Oke, langsung aja kita masuk di time frame H1 ya. Di time frame H1 kalau kita lihat pergerakannya sesuai yang saya sampaikan kemarin ya. Dari posisi turun ini ya, terus kemudian dia membentuk chart ya, membentuk susunan pattern ya, chart pattern yang disebut dengan broadening ya, dimana garis trendline yang atas ini ya berhasil di breakout ya, berhasil di breakout, tapi kemudian ada rejection ya, rejection. Biasanya kalau memang terjadi rejection dia akan terjadi kenaikan lanjutan seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat kemarin ya, dari posisi chart pattern broadening ini, ketika dari pembukaannya dia tembus 1802 ya, dari bentuk doji kecil ini ya, pergerakannya break ya di atas 1802 ya, tapi bentuk candlenya kecil-kecil ya. Kemudian dia break lagi 1807, tapi dari area sini ya, ini kan berdekatan dengan area resisten ya. Nih ya, ini area resisten ya. Terus kemudian dia kembali lagi ya, rejection ya. Rejection itu istilahnya mencari tapakan ya. Yang ini kan jadi resisten awalnya, terus kemudian jadi support ya. Nah di area ini saya perbesar ya. Di area ini di candle 1 jam ini, setelah dia naik break 1807, dia baru reject ya, rejection area sini ya. Correction di sini, kemudian ini ada bullish spin bar ya, kecil ini ya, ada ekor panjang, body kecil, bullish spin bar, kemudian di break oleh impulsive bullish ya, yang candle ini ya. Perhatikan teman-teman ya, impulsive bullish membreakout ya, itu tandanya memiliki dari sini memiliki kekuatan yang cukup besar untuk buyer ya. Naik, kemudian dia naik, makin naik ya, sampai dengan posisi saat ini ya di harga 1821. Nah, Anda perhatikan ya, dari kenaikan ini kemudian body candlenya segini ya, makin mengecil, makin kecil, makin kecil-kecil, dan ditutup kecil di candle bearish ya, ada tekanan sedikit dari seller. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, ini posisinya juga bullish ya, bullish impulsif ya, bullish impulsif kalau kita perhatikan. Nanti kita lihat di time frame daily ya. Tapi dari peluang kemarin teman-teman bisa perhatikan ya, kekuatan buyer cukup besar ya dari pembentukan chart ini ya, chart pattern dari broadening ini ya, berhasil breakout ya. Peluangnya kemarin posisinya di area mana? Posisinya pasti di area sini ya. Ketika ada reject ya, ada pembalikan ke posisi area sini ya, terus kemudian membentuk single pattern ya. Ini single pattern kan, ada bullish ya, ada bullish spin bar ya. Kemudian yang kedua, candle konfirmasinya adalah impulsive bullish yang sesuai saya sampaikan kemarin ya. Kalau ada breakout candle besar, contoh impulsive bullish atau Marubozu, pasti dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi. Nah, ini yang bisa kita lihat, kita gambarkan dari review kita kemarin. Oke, kemudian saya akan melihat ya analisa untuk hari ini, apa aja yang bisa kita dapatkan ya dari time frame daily dan H1 ya. Oke, kita langsung masuk di time frame daily atau di 1 ya. Ini posisi candle terakhir ya. Sebelumnya saya akan membersihkan ya garis-garisnya semua supaya lebih enak untuk kita analisa. Oke, susunan candle yang terjadi di sini ya, 3 susunan candle terakhir ini berhasil memakan candle yang sebelumnya ini ya, dan ini membentuk bullish impulsif ya, membentuk bullish impulsif ya. Yang ini posisi ini
Nah ini kekuatan buyer menunjukkan kekuatannya yang lebih besar ya, mendekati area resisten terkuat yang kita sudah gambarkan sebelumnya, yaitu di area 1833 ya. Ini adalah resisten terkuat ya, 1833. Oke, di area sini saya gambarkan warna merah ya, karena ini area penting yang berkali-kali sampai saat ini belum berhasil di breakout ya teman-teman. Coba diperhatikan. Nah ini ya, kalau kita perhatikan di sini ya, ini banyak sekali penolakan ya, nolak lagi ya, kemudian dia ini sempat break ya, cuman di sini jatuhnya false break ya, dia turun lagi masuk di dalam area resisten ini yang sekarang ya, terus kemudian dia tes kemarin ya, di minggu kemarin dia gagal, dia koreksi lagi. Nah ini di minggu ini kelihatan dia akan mencoba sekali lagi ya untuk break area 1833 ya. Tapi lihat ya, kalau dia memang kondisinya kan hampir sama ya, yang saya sempat bilang ke teman-teman yang ngikutin analisa zona forex ya. Susunan dari candle ini ya, struktur dari candle ini, perhatikan ya, dari area sini ya, naik turun, struktur ini ya, bentuknya ini ya, kemudian dia naik lagi ya, kemudian dia turun, kemudian dia naik lagi, kemudian dia turun. Perhatikan ya, dari sini juga ini hampir mirip ya, dari candle ini ya, dengan ini naik ya, turun ya, ini seperti ini, dia naik lagi ya, dia false break, dia turun lagi. Nah dia turun lagi ya, perhatikan, dia naik ya, dia turun sampai sini. Nah diperkirakan juga sama, kemarin naik sampai area sini. Nah ini tes kedua kalinya juga, ini juga ada impulsif bullish ini, perhatikan di sini. Nah ini kan hampir menyerupai impulsif bullish, cuman memang tidak begitu besar ya. Nah di sini, nah cuman ini gagal break, dia ada tekanan seller lagi. Nah apakah nanti di candle ini apakah membentuk pola yang sama? Nah dari impulsif bullish ini, kalau saya lihat sih memang ini yang pasti tes ke 1833. Nah apakah nanti jatuhnya di hari ini dari dorongan impulsif bullish ini akan mampu membreak out ya level resisten di area 1833, karena memang kalau dari susunan ini kekuatan candle cukup besar ya, dari volume kecil ya, body ya, saya maksud body, saya biasanya bilang volume ya, dari body kecil terus kemudian agak membesar, dan ini semakin membesar membentuk impulsif bullish. Nah ini apakah dari 3 dorongan ini akan mampu membreakout area resisten ini dan memakan dari candle bearish engulfing yang ini. Tapi kalau ini nanti memang berhasil di breakout 1833 ya, kemungkinan besar pergerakannya akan berlanjut ke level yang lebih tinggi, yang pasti tes ke area sini seperti itu. Tapi kalau nanti ini dari 1833 dia gagal breakout ya, membentuk beberapa susunan pattern area sini ya, seperti sebelumnya ini ya, dia akan balik lagi ke bawah. Berarti bisa juga strukturnya berbentuk istilahnya strukturnya bisa ngikutin yang seperti ini teman-teman ya. Oke, lebih detailnya coba kita masuk di time frame yang lebih kecil ya, yaitu di time frame H1. Oke, kita ulas lagi di time frame H1 ya, dari pergerakan kemarin di area sini ya. Oke, kita lihat di area sini ya. Ini mendekati level-level psikologi ya. Saya akan gambarkan ya, yang pertama adalah area ini ya, ini level psikologi terkuatnya 1823. Oke. Sampai dengan di kisaran area sini, ini adalah level psikologi ya, karena terjadi banyak penolakan. Kita ya, area sini ya, di harga 1800, sebentar ini kurang pas ya, saya paskan dulu 1800, kurang lebih di 1817 lah ya, di area 1817, di kisaran di area sini ya, ini 1817
Ini adalah level psikologi terdekatnya ya di pergerakan XAU ini. Saya kasih penebalan dulu. Ini 1817 ya, yang kedua. Nah, perhatikan di sini teman-teman ya, meskipun dari beberapa susunan candle ini naik ya, tapi time frame besar ya, itu kecenderungan XAU USD masih kecenderungan turun ya, karena ada major trend itu masih kuat turun ya dibandingkan minor trend gitu. Tapi kita kan tradingnya day trade ya, tidak perlu melihat yang terlalu jauh, kita lihat yang paling terdekat dari harga tani saat ini, intinya di situ. Oke, kita lihat di sini kita sudah dapat ya. Yang kedua, nanti kalau dia break dia akan tes ke area sini ya, yang lebih tinggi yaitu 1829 ya. 29 ini saya kasih yang di warna, ini area resisten ya, 1829 ya. Kalau dia break lagi ya ke 1833 ya, itu yang paling yang jelas di area situ. Cuman kalau ini nanti dia turun lagi ya, itu tes di area sini. Ini ada beberapa step penolakan ya, 1812 ya, 1812. Kemudian di area sini ya, 1805. Kemudian dari sini ini berdekatan sih, ini 1801 sampai dengan area sini, ini berdekatan, ini 1797 ini ya. Kalau dia koreksi bisa sampai area situ ya. Oke, kita lihat dulu ya. Dan di sini juga ada area retrace ya dari kenaikan kemarin ya. Ini ada area retrace, saya gambarkan dulu area retrace-nya. Tepat di area 1812. Ini area retrace. Nah, oke. Sekarang kita akan jelaskan dulu ke teman-teman semua ya. Ini area retrace, saya rubah dikit. Nah, di area sini. Oke. Kita lanjut. Apa yang bisa kita dapatkan dari level-level penting ini? Ya. Yang pertama, teman-teman wajib pantau ya, seperti biasanya garis merah ini ya, level psikologi. Dari garis merah ini apa yang bisa kita dapatkan, ini harus kita pantau saat ini ya. Meskipun di sini kalau kita lihat dari daily ya, ada impulsif bullish, tapi ini ada level psikologi terdekat ya. Jika nanti pergerakannya ini hari ini ya, dia tes dulu turun ke bawah, dia retrace ya, mencoba turun di area 1812 ya, maksudnya tes area sini ya, dia break dulu 1817 ya, maka dia akan mencoba tes lagi ke 1812 ya. Kalau ambil sell, tunggu break dulu di bawah 1817 ya, tapi hitung dulu profitnya, targetnya soalnya dekat di area 1812 dengan target pasti minimum ya, bisa 2 sampai 3 dolar, bisa ambil sell di 1816 atau di 1815 dengan target terdekat 1812. Ini yang pertama ya, kalau dia break area sini. Tapi nanti kita lihat susunan candle yang terjadi di area retrace ini teman-teman, 1812, karena ini bisa jadi injakan ya, injakan kuat ya, injakan kuat. Karena kalau kita perhatikan kan dari posisi ini naik ya, kemudian dia ini membentuk sideways atau base ya, kemudian dia baru naik lagi. Nah, apakah ini nanti langsung terjadi koreksi ya, tidak ada membentukkan base lagi, apakah dia nanti membentuk koreksi ya, tembus 1817, saya yakin dia pasti ke 1812, karena nanti di area retrace ini
akan membentuk, bisa juga membentuk area base. Dan kalau ini memang nanti di sini ada struktur ya atau bentuk pattern yang tercipta di area sini, maka pergerakannya akan berlanjut naik ya. Itu kalau dia break di bawah 1812, kemungkinan dia akan tes terkuat ya beberapa di area support terkuat di area sini. Ini yang bisa kita dapatkan ya. Nah ini, tapi nanti kalau dia ada bearish ya, bearish impulsif bearish ya, besar kemungkinan dia akan balik ke bawah lagi seperti itu, dengan target support terkuatnya area 1801 ya, kisaran di sini. Tapi nanti kalau dari area retrace ini ada penolakan buyer, ada pembentukan pattern ya, maka dia kembali lagi naik ya. Tapi kalau nanti dia break dulu di atas 1823 ya, dia akan naik ke 1829 ya. Asalkan ingat ya, break itu lebih baik ketika ada candle ya, impulsif bullish ya, atau impulsif bearish, atau bullish marubozu atau bearish marubozu. Itu lebih paten lah, untuk penerusan trennya lebih kuat seperti itu ya. Nanti kalau tembus 1823 ya, teman-teman bisa ambil posisi buy kisaran 1824 sampai dengan 1825 dengan target terdekat 1829. Ingat ya, tembus 1829 kita lihat tadi di major trend ya, itu ada posisi resisten terkuat 1833 yang belum berhasil ditembus ya. Nanti kalau memang hari ini dia break 1833 ya, break dan ada susunan candle besar di area situ ya, ada penerusan candle ya, berarti posisinya akan berlanjut ke level yang lebih tinggi ya. Pokoknya intinya break 1830 dia akan bergerak ke posisi harga yang lebih tinggi. Sampai area mana? Nah di sini. Nah nih di area sini ya teman-teman. Pertama area sini, area ini yang di break kemarin ya, area sini 1000 di area sini ya, 1841. Saya ganti warna dulu ya. Ini yang pertama ya, kemudian yang kedua area sini ya, 1849 sampai area sini 1858 ya, sampai tertingginya di area sini bisa sampai tes 1864 jika tidak terjadi yang namanya penolakan dari area retrace tadi ya, bisa naik sampai area sini. Asal ini syaratnya adalah tembus di level 1833. Nah, tembus area resisten ini ya, dia bisa ke area sini. Intinya di situ ya. Oke, semoga teman-teman lebih berhati-hati ya dalam trading, tetap dipasang stop loss. Banyak peluang juga, pasti ada yang namanya resiko, tapi tradinglah dengan pintar dan bijak ya. Jangan lupa setiap posisi di area level penting, perhatikan di situ susunan pattern ya. Strukturnya seperti apa, terbentuk pattern single pattern kah, double pattern atau triple pattern, supaya teman-teman tradingnya lebih nyaman, lebih aman. Dan jangan lupa pasang batasan resiko ya. Dan mungkin kalau teman-teman masih bingung single pattern, double pattern, itu ada di materi belajar yuk ya, sampai dengan struktur ya, itu bisa dipelajari ya. Oke, terima kasih mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Saya ucapkan salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.